Oten menyembah batu. Nggak salah itu bang. Loh enggak lah bang. Bukan Islam menyembah batu bang. Bukan Islam menyembah batu bang. Jauh ke Arab menyembah batu. Biasa aja ngomongnya, selalu aja bos. Nggak, karena ada datanya bang. Musnad Ahmad 5364. Batu menghapus dosa. Nah, itu apa itu bang? Apa ayat itu sesat? Menghapus dengan menyembah Musnad sama ya. Ahmad Hah? Hah? Islam percaya batu bisa menghapus dosa. Gini. Tadi kau sabar. Tadi kan kau Saya kasih tahu mengatakan datanya menyembah. kan. Musnad Ahmad Iya, 5364. Baca bang. Oke, kau kayaknya nggak sekolah kutanya. Udah malu dengan ayat itu. Apa ayat itu sesat, bang? Sabar. Ayatnya sesat itu bang. Sabar, menyembah dengan menghapus sama nggak? Kau percaya nggak batu bisa menghapus dosa? Udah, sabar. Lanjut bang. Hah? Iya. Boleh saya Ayo. masuk? Mana? Ya silakan bang. Iya. Selalu Ramon. Kalau dalam kaidah Islam, Nah, yang pertama yang harus dijadikan sandaran itu adalah perintah mengikuti Nabi Muhammad. Al-Quran. ya, karena itu Tuhanmu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi perintah dalam Al-Quran, wahai manusia, jikalau engkau ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, ingin dosa-dosamu dihapuskan oleh Allah pencipta langit dan bumi, maka ikutilah Nabi Muhammad, fattabi'uni, ikutlah denganku. Nah, perintah Nabi Muhammad adalah untuk mengusap atau mencium batu Hajar Aswad. Itu perintah. Kata Nabi Muhammad, cium atau usap batu itu, maka dosamu akan dihapuskan. Ya, siapa yang menghapus? Allah. Bagaimana caranya? Salah satunya lakukan perintah, mendatangi Hajar Aswad, mengusapnya agar dosa dihapuskan. Sama seperti kalau kita lihat di dalam data kitabnya teman kita Yahudi, Yesaya 27 nomor 9, maka beginilah akan dihapuskan dosa Yakub. Dan inilah buahnya kalau Yakub menjauhkan dosanya. Dia akan membuat segala batu mesbah, seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri. Ini sama seperti Nabi Muhammad menghapuskan semua patung-patung berhala yang ada di Ka'bah, lalu meletakkan kemudian satu batu Hajar Aswad sebagai data untuk menjalankan perintah bagaimana orang-orang mentaati untuk datang mengusap atau mencium batu tersebut. Maka beginilah akan dihapuskan dosa Yakub, dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mesbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan sehingga tidak ada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri di sana. Ini dalil sama seperti yang berlaku kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tak ada dalil di dalam hadits batu hapus dosa, nggak ada. Perintahnya di hadits, sentuh batu itu, cium batu itu, maka dosamu akan dihapuskan. Itu perintah. Tidak ada dikatakan batu menghapus dosa, nggak ada. Sama berarti seperti intinya batu bisa menghapus dosa ya. tidak ada dalil batu bisa menghapus dosa. Bang, Musnad Ahmad 5364, mencium rukun Yamani dan rukun Ahmad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Mencium, Masya Allah. Menghapus dosa. Mencium. Berarti batu bisa menghapus dosa ya. Orang Islam percaya batu menghapus dosa. Mencium atau Makanya mengusap itu perintah, Bung. Itu perintah. Mencium artinya melakukan pekerjaan berupa tindakan badan untuk melakukan penciuman terhadap Hajar Aswad, menghapuskan dosa. Batu bisa mencium. Sama seperti mengangkat batu mendapatkan duit. Apakah batu yang memberikan duit? Tidak. Coba kau angkat batu ini naik ke mobil truk, nanti akan aku kasih kamu duit. Maka yang memberikan duit siapa? Yang memberi perintah. Lalu kemudian batu ini apakah memberikan duit? Tidak. Maka yang memberi perintah siapa? Allah. Di mana perintahnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jelas itu. Sudah sangat jelas.
bukan batu, sebab batu itu menghapuskan dosa, enggak. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai penyembah batu, maaf sekali lagi. Seharusnya kan oten-oten ini kan mereka sampaikan kebenaran Tuhan itu ya kan. Tapi kenapa mereka nggak berani ya? Kenapa gitu ya? Karena udah doktrin dan dogmanya itu udah mengikat dari kecil, Bang. Oh Yang gitu. paling parah nih, Bang, Iya. yang paling parah ya. Iya. Kenapa mereka Iya. benci sekali sama Islam? Kenapa? Kenapa? Ini sebelum orang Kristen ya, sebelum mengenal doktrin dan dogma itu, sebelum sekolah minggu, orang tuanya di rumahnya sudah mengajarkan. Ini di atas doktrin dan dogma. Sama anak-anaknya nih, kata orang tuanya, jangan pernah buka, dengar, lihat Al-Quran. Diulang-ulang, Bang. Kenapa? Karena itu sihir. Tuh, Bang. Gila ya. Kalau nggak percaya, tanya sama orang Kristen yang udah lama-lama. Karena sekarang ini orang Kristen pada bodoh. Sihir ya. Oh, iya. Ya memang, tapi memang ya orang ini pun memang isi kepalanya pun nggak ada oten-otennya, isi kepala nggak ada ya. Ya, adalah Bang cacing-cacing itulah Bang yang bergerak. Cacing ya. Itu, Bang, yang ada cacing di kepala. Terus katanya oten-oten ini banyak kali cakep ya kan, tapi penakut semua ya kan, penakut ya. Penakut ya. Takut loh, Bang, orang tuanya 3. Nanti buat Iya nentuin milih dia. Dan gini loh, Bang. Gimana dia nggak takut, Bang? Nanti buat Tuhannya menentukan, ayo kita bantu dia. Tuhan yang lainnya nggak setuju. Tuhannya sendiri berantem gara-gara buat nentuin dia. Waduh, gila kali ya. Hah? Iya betul. Dia nggak percaya diri. Makanya dia takut. Ketika berantem sama Kristen nih, kata Tuhan yang satu, tuh, ya kan, makhluk kita nih berantem sama oten kita nih, biarin aja. Kata yang satu, udah kita tonton aja udah sampai belakang, oh nggak bisa berantem dia bertiga di atas. Waduh mah gila Siapa yang tanggung kali ya. jawab? Siapa yang tanggung jawab tuh ya? Siapa? Gak Siapa yang mungkin tanggung kan jawab Pak dia? Prabowo juga kan? Gak mungkin lah Pak Prabowo. Mungkin. Gak mungkin. Mungkin ini Baron bisa jawab. Baron, silakan Baron. Nah, Baron. Ya, selamat siang Bang Baron. Selamat siang, Assalamualaikum. Suaranya. Kenapa suaranya mendayu-dayu begitu, Bang? Nah, Gimana? kenapa suaranya mendayu-dayu begitu, Bang? Abang lagi di atas perahu ya? Ya, begitulah suaranya. Suara kakak saya begitu gimana dengan aku? Iya. Karena suara kita sama-sama begitu dan begini ya. Jadi gimana kalau kita turun berdua, Bang? Turun berdua, turun ke bawah. Astagfirullah, mohon maaf, Bang. Jadi gimana, Bang? Abang ada yang mau ditanyakan apa-apalah gitu lah. Apa-apanya dong. Kawan kita satu server. Bang, abang gini Bang Baron, ya kan ini abang nih ya pakai mata ditutup ya kan. Abang masih percaya, yakin, bangga menjadi orang Kristen hari ini itu apanya sih Bang? Saya pengen tahu, penasaran juga loh Bang. Apa sih Bang? Aku muslim. Assalamualaikum. Abang muslim dan Yang gak usah nipu-nipu, gak usah nipu-nipu Baron, gak usah nipu-nipu. Kau kuturunkan kau nanti Baron. Kau usah nipu-nipu Baron. Kuturunkan kau nanti. Kau usah nipu-nipu lah. Kawan aja sama Imrus lah nanti aku. Iya, gak usah kau nipu-nipu di sini. Jangan. Islam tuh gak ada nipu-nipu. Iya, Islam nggak boleh Ya makanya kau jangan nipu-nipu. Aku turunkan kau. Nggak boleh nyakit tipe-tipe. Ya makanya kau Kristen masih Kristen bujang. Jangan kau bilang Islam kau monyet. Aduh, kata mau Aku muslim. Kau di ini Islam tuh nggak pernah ada main-main dalam agama. Bodoh kau memang. Itulah aku sudah diskusi sama Ustadz tadi. Turun kau. Islam tuh tegas, gak ada main-main kayak Kristen. Kau pikir nih komal-komal Kristen bisa kayak gitu? Nah, kalau komal Kristen bisa lah. Komal-komal Kristen itu kan banyak penipu. Jadi jangan kau buat komal-komal Islam sama kayak komal Kristen. Kita jelas tegas. Islam enggak mau main-main pula kau. Bukan komal Kristen ini ya.
Kalau Kristen itu memang iya, udah kebiasaan kalian tipu. Kalian udah kebiasaan nipu gitu loh. Jadi sulit kalian, jadi susah, udah keenaan kalian nipu, ya kan? Kau pikir Komal ini Komal penipu? Islam tuh nggak pernah kayak gitu. Jangan kau samakan Komal Islam dan Kristen. Jauh, bagaikan langit dan bumi tuh jauhnya. Islam, kapan kau sadar kemana-mana kau Islam? Ya. Tapi emang Oten itu emang gimana ya kan? Dia selalu jago ngeles, menghindar, ya kan, bikin tafsir baru. Ya. Tapi Yesus udah mengantisipasinya ya kan. Emang ini orang-orang Kristen ini membahaya ya kan, kata Yesus ya. Jadi Yesus nanti akan berterus terang pada hari terakhir ya kan. Saya lama itu berenung berpikir kenapa Yesus harus berterus terang ya. Saya cari loh itu datanya. Ada nggak sih nabi utusan yang pernah berterus terang dari mulutnya sendiri yang bisa bilang ya berterus terang, kata-kata saya berterus terang, aku berterus terang. Nggak ada loh. Cuma Yesus doang loh. Saking untuk membuktikannya gitu loh, bahwa Yesus itu benar. Dia nggak pernah mengucapkan apa yang diucapkan orang-orang Kristen. Ketika Yesus mengatakan pada hari ini, pada hari terakhir aku berterus terang kepadamu. Sehebat-hebatnya lu ngeles, sehebat-hebatnya mau pangkat lu apa, gelar lu apa, profesor lu dimanapun berada, lu nggak akan menghindar, nggak akan bisa, nggak akan pernah bisa. Udah kata-kata berterus terang udah selesai. Ya, kalau nggak ada kata berterus terang itu, wah itu bisa diumpamakan apa banyak sekali tuh, bisa ditamsilkan kemana-mana. Ya, ini perumpamaan maksudnya begini. Tapi begitu Yesus mengatakan, aku berterus terang, udah selesai, game over, finish. Nggak bisa. Ayo kau ada Juma, ayo kapok. Kapok Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jarang-jarang kali nih saya 1,0 Bang Juma nih. Apa nanti kata hotel? Ya? Apa Bukan kabar gini loh, Bang. sahabat-sahabat sekalian? Baik Bang, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau nggak bareng Bang Juma itu Emrus di kadang-kadang mana Emrus Lu sekarang? kenapa nggak bareng Bang Juma? Ada masalah ya? Hah? Apa lu bukan Islam? Kurang ajar nggak tuh Bang? Masya Allah. Baik, mohon izin ya teman-teman sekalian ya. Belum ada otennya kan ya? Belum, ini kepas Bang. Ada Kepas. Tapi kepas. Saudara Kepas ini luar biasa memang. Tapi berat Bang. Di iblis dia itu ketua semua Bang, payah. Dalam dirinya iblisnya ketua. Payah ketua semua. Paling tidak beliau mendapatkan kesempatan untuk Ya. mendengarkan kebenaran Islam Ya. kan gitu ya. Itu yang penting. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafak wa tahharak astafak 'alan nisa'il alamin. Jadi Nabi Isa alaihissalam berasal dari wanita yang suci, tidak pernah bertunangan apalagi sampai ingin diceraikan oleh laki-laki yang bukan suaminya. Alhamdulillah, kita sebagai seorang muslim diberitakan berita gaib terkait kejadian yang pernah terjadi di masa lampau sehubungan dengan terciptanya wanita suci yang tidak pernah terjamah oleh seorang laki-laki manapun. Lalu melalui Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki 'alan nisa'il alamin. Sesungguhnya Allah memilihmu wahai Maryam, mensucikanmu dan melebihkanmu di atas seluruh perempuan semesta alam pada masamu. Jadi dalam Al-Quran umat Islam diajarkan bahwa wanita suci bernama Maryam ini itu tidak pernah bertunangan, tidak pernah ingin kemudian diceraikan oleh seorang laki-laki yang bukan
suaminya. Artinya bahwa umat Islam diajarkan untuk menghargai beliau sebagai wanita suci. Ya Maryam nuti irabbiki wasjudi warqai ma'arakin. Wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujudlah engkau dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi umat Islam diajarkan untuk memahami dan mengetahui bahwa wanita suci Maryam ini adalah hamba Allah yang taat beribadah kepada Allah. Sujud rukuk bersama dengan orang-orang yang sujud rukuk kepada pencipta langit dan bumi. Lalu Allah menjelaskan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Zalika min anba'il ghaibi nuhi ilaik." Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang aku wahyukan kepadamu wahai nabiku Muhammad. Wa ma kunta ladaihim is yulqun aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Padahal engkau wahai nabiku Muhammad tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kata Allah, wa ma kunta ladaihim iz yahtasimun. Dan engkau tidak bersama mereka ketika mereka berselisih paham. Engkau tidak bersama dengan mereka ketika mereka menolak, ketika mereka menuduh, ketika mereka memfitnah, bahkan sampai ketika mereka berupaya membunuh para nabi. Engkau wahai nabiku Muhammad, wa ma kunta ladaihim iz yahtasimun, tidak sedang bersama dengan mereka ketika mereka bersengketa tentang apapun yang aku ceritakan kepadamu. Jadi pada prinsipnya sahabat muslim memahami tentang kaidah-kaidah secara histori, keadaan, prosesi, apa yang terjadi pada masa lampau, itu Nabi Muhammad tidak melakukan penelitian. Tapi Nabi Muhammad SAW mengetahui itu semua dilandaskan terhadap berita gaib yang Allah ceritakan kepada beliau berupa wahyu melalui Roh Kudus yang kemudian menjabarkan kebenaran tentang tragedi kejadian masa lampau. Zalika min anba'il ghaib nuhihi ilaik. Jadi Nabi Muhammad SAW mengetahui tentang para nabi, menceritakan ruang lingkup mereka dalam Al-Quran bukan berdasar terhadap penyelidikan, penelitian, angket, atau membuat les, atau daftar pustaka, atau memantau museum dan seterusnya. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW mengetahui tentang sosok Nabi yang datang di tengah kaumnya Bani Israel tanpa ayah, ditolak, diupayakan, disalibkan dan dibunuh, itu tidak melalui proses penelitian. Nah, ini kehebatan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di ufuk yang berbeda, di luar ajaran agama Islam, saudara-saudara kita memberitakan tentang tragedi penyaliban oknum yang lahir tanpa ayah ini, itu dari hasil penyelidikan manusia. Sekarang tentu kita sebagai seorang muslim bangga. Kenapa? Pemberitaan tentang sosok yang lahir tanpa ayah, manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat, itu informasinya dari langit sebagai berita gaib berupa wahyu. Sedangkan di ufuk yang berbeda, cerita yang mereka terima itu berdasar dari penyelidikan orang-orang yang mereka sendiri tidak mengenalnya. Lalu kemudian berita gaib ini Allah menceritakan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana Roh Kudus berkata kepada Maryam. Apa kata Roh Kudusnya? Iz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu. Namanya Masihu Isa bin Maryam. Wahai Maryam, sesungguhnya Tuhanmu pencipta langit dan bumi menyampaikan kabar gembira kepadamu
tentang lahirnya seorang manusia yang diciptakan dengan kalimat darinya, namanya adalah Isa Al-Masih putra Maryam. Wajihan, terkemuka fid dunya, di dunia wal akhirah, dan juga di akhirat, wa minal muqarrabin, dan termasuk orang-orang atau hamba yang didekatkan kepada Allah. Nah, jadi Al-Quran menceritakan Roh Kudus datang kepada wanita suci ini, memberitakan tentang lahirnya manusia suci, laki-laki bernama Isa putra Maryam. Lalu kemudian keunggulan daripada manusia suci yang dilahirkan oleh seorang wanita suci ini berbicara dari sejak masih dalam ayunan. Wa yukallimun nas fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Jadi bayi suci ini, kata Al-Quran, berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan dan ketika sudah dewasa, serta termasuk orang-orang yang soleh. Jadi dia bukan manusia terkutuk, tidak pernah diceritakan dalam Al-Quran mengambil barang orang tanpa izin, tidak pernah berbicara kasar kepada para muridnya Hawariyun, dan tidak pernah kemudian dia mati dalam keadaan mengenaskan. Subhanallah. Jadi beliau termasuk orang-orang soleh. Dan kita lihat di dalam Ibrani 5 nomor 7 ya. Di situ diterangkan bahwa sebagai manusia, sosok ini mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada sang hakikat pencipta yang sanggup menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya. Subhanallah. Diceritakan dari kitab di luar Al-Quran bahwa sosok ini memang adalah orang yang soleh. Dan atas kesolehannya, wa minas solihin, doanya dikabulkan oleh penciptanya. Sehingga beliau diselamatkan kemudian dari penyaliban dan diselamatkan dari kematian. Lalu wanita suci ini berkata, Rabbi anna yakunu li walad. Wahai Tuhanku yang maha suci, kata beliau, bagaimana mungkin aku akan mempunyai seorang anak padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Nah, ini Al-Quran menceritakan betapa mulia wanita ini. Tidak pernah bertunangan, tidak pernah disentuh apalagi. Allah kemudian berfirman, Qala kadzalikillah yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Jadi sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah, di dalam keadaan Islam memahami tentang konsep ini, Nabi Isa alaihissalam itu dicipta meski tanpa ayah, dicipta dari kalimat, dicipta dari ruh. Jadi Allah menetapkan sesuatu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jadi Allah menghendaki mencipta seorang manusia suci dari wanita suci hanya dengan berkehendak. Jadi umat Islam itu lurus di dalam kaidah beragama. Tidak ada konsep pagan di dalamnya. Dewa turun ke bumi mengambil rupa manusia bla bla bla, itu nggak ada dalam Islam. Murni akidah umat Islam, Allah adalah sang hak yang menciptakan kemudian dengan sifat yang ada pada dirinya sebagai maha pencipta, dan kemudian Isa alaihissalam yang adalah makhluk diciptakan dalam keadaan lurus dari wanita yang suci, kemudian beliau sendiri adalah manusia yang suci. Nggak ada yang bengkok di sana, nggak ada yang membingungkan kita. Roh Kudus datang atas kehendak Allah kepada wanita suci. Kemudian wanita suci diminta untuk melahirkan seorang manusia suci. Lahir, dia menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul kepada kaumnya Bani Israel. Lurus, nggak ada pagan-pagannya. Nggak ada pagan-pagannya di situ. Sama sekali nggak ada. Dewa turun ke bumi, kemudian berinkarnasi, berteofani, bla bla. Di Islam tak mengenal konsep seperti itu. Konsep yang kemudian dijajakan oleh agama-agama kuno masa lampau terkait dengan dewa-dewi yang nuzul ke bumi menjadi anak manusia. Alhamdulillah sekali lagi, Al-Quran tidak mensifati sifat paganisme.
Lanjut para sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Ini contoh ceramah ya. Wa yu'allimuhul kitab wal hikmah wat tarah wal injil. Jadi sang bayi suci yang dilahirkan oleh wanita suci, kata Al-Quranul Karim, Allah mengajarkan kepadanya kitab atau ketetapan, hikmat atau ilmu, Torah dan juga Injil. Wa rasulan ila bani Israel. Lalu Allah menjadikan wanita suci, melahirkan anak suci ini, di mana anaknya dijadikan sebagai rasul kepada Bani Israel. Jadi beliau lahir dalam keadaan suci, diperuntukkan secara spesial untuk menjadi gembala, sebagai hudan, sebagai sirat menuju kepada kebenaran Allah kepada kaumnya Bani Israel saja, bukan kepada bani-bani yang lain. Bani kutu kampret, bunuh kucluk, bani yang enggak. Beliau spesial untuk kaumnya Bani Israel. Maka beliau kemudian ketika datang kepada kaumnya, apa kata beliau? Inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Inni akhluqu lakum minat tin kahay'atit tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayra bi iznillah. Wahai kaumku Bani Israel, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan tanda mukjizat dari Tuhanmu. Sesungguhnya aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah yang berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya sehingga menjadi seekor burung dengan izin Allah. Ini kata Quran. A'unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun fil buyutikum. Lalu kemudian kata Nabi Isa alaihissalam, aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir, dan orang yang berpenyakit buta belang, serta menghidupkan orang-orang mati dengan biiznillah, dengan izin Allah. Inna fi zalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin, kata Nabi Isa alaihissalam. Jadi sempurna beliau itu. Andai saja agama Islam ini adalah agama pagan atau agama yang terkontaminasi dengan ajaran Helenisme, politeisme, maka ketika melihat sosok yang lahir tanpa ayah, menghidupkan kemudian tanah liat menjadi burung, membuat orang buta melihat seketika, orang lumpuh berjalan dengan indahnya setelah dia lumpuh dari sejak lahir. Bahkan beliau mengatakan, aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Nabi Isa mengungkap rahasia rumah mereka. Dia bisa tahu di rumahmu tinggal sebutir beras, di rumahmu hanya ada satu gandum, dan seterusnya. Maka umat Islam sekali lagi, sekiranya terkontaminasi dengan ajaran paganisme Romawi Yunani, maka sangat memungkinkan orang-orang Islam pun akan mendudukkan Nabi Isa setara dengan pencipta langit dan bumi. Akan tetapi Al-Quran menjelaskan, inna fi zalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Di mana sebelumnya beliau mengatakan biiznillah. Apa itu? Wa ubri'ul akmah wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Lalu rangkuman dari semua mukjizatnya, beliau mengatakan, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kerasulanku bagimu, jika kamu orang-orang yang mukmin. Di dalam materi kristologi, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, apa yang diterangkan Nabi Isa alaihissalam melalui Al-Quran yang diwahyukan kepada Roh Kudus, lantas disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, inna bizalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Ini ternyata saudara-saudara itu dijelaskan di khutbah Petrus Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Apa kata beliau, si murid
Yesus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Tadi Nabi Isa menyeru, wahai kaumku ya Bani Israel. Apa kata Petrus? Hai orang-orang Israel. Sama. Nabi Isa pun menyeru demikian. Ya Bani Israel. Siapa yang disuruh di sana? Kaumku. Wa rasulan ila Bani Israel. Inni kad ji'tukum bi ayatim min rabbikum. Jelas itu. Apa kata Nabi Isa? Allah menjadikan sebagai seorang rasul kepada Bani Israel. Lalu beliau berkata, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan tanda mukjizat dari Tuhanmu. Perkataan Nabi Isa ini merujuk kepada kaumnya Bani Israel. Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22 menerangkan begini. Hai orang-orang Israel. Ini seruan. Jadi orang Bugis, orang Makassar, orang Toraja, orang Jawa, orang Sunda nggak dipanggil di situ. Kita orang Bugis Makassar jangan merasa dong. Kan yang dipanggil udah jelas itu. Hai orang-orang Israel. Dalam bahasa Yunani dikatakan Aner Israelites. Aner Israelites. Wahai kalian orang-orang Israel. Dengarkanlah perkataan ini. Nah, yang diminta untuk mendengarkan ya Bani Israel toca ayo. Adalah Yesus dari Nazaret, seorang manusia yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kalian Bani Israel seperti yang kalian tahu. Subhanallah. Jadi Al-Quran dalam hal ini kitabnya umat Islam mengajarkan biiznillah dengan izin Allah Nabi Isa melakukan mukjizat dilakukan kemudian di tengah kaumnya Bani Israel ternyata dengan izin Allah. Dan Petrus pun mengatakan yang dilakukan oleh Nabi Isa, yang dilakukan oleh Yesus di tengah kaumnya Bani Israel, kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat, tanda-tanda dahsyat, rupa-rupanya itu bukan Yesus yang melakukannya, tetapi Allah melalui perantaraan Yesus alaihi salam atau Yesus Kristus. Nah, yang terjadi kaumnya menganggapnya rasul. Yang terjadi Bani Israel menganggapnya kemudian tukang sihir. Yang terjadi kemudian kaumnya menganggap ini adalah sebuah tanda dari Tuhan pencipta langit dan bumi kepada Mesias. Jadi murid-muridnya menganggapnya ini adalah mukjizat yang dilakukan sebagai tanda bahwa beliau guru mereka ini adalah Mesias atau Al-Masih atau Kristus. Tetapi saya nggak tahu kenapa di luar daripada Bani Israel semua itu justru dianggapnya ini adalah perbuatan dewa, perbuatan Tuhan. Orang Israel, orang Arab memandang hal ini terjadi karena dia adalah Al-Masih, karena dia adalah Kristus, karena dia adalah Mesias, dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Dia adalah orang yang ditentukan Tuhan untuk melakukan kekuatan mukjizat dan tanda yang dilakukan oleh Tuhan melalui utusannya. Tapi di luar daripada dua kaum ini kok justru menganggapnya Tuhan, dewa. Al-Quran menguraikan itu. Bagaimana hebatnya Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana hebatnya manusia yang lahir tanpa ayah tersebut. Inna fi zalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Tanda ini adalah benar-benar sebagai bukti kerasulan Nabi Isa alaihissalam bagi orang-orang yang berfikir. Saya kira begitu, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Ini sekelumit contoh ketika kita memberikan penjabaran tentang materi Islamologi dan Kristologi sebagai edukasi kepada pemula untuk memahami garis pembeda antara ajaran Islam dan ajaran Kristen yang mengangkat satu tokoh yang sama namun beda nama.
Demikian sementara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tausiah di pagi hari untuk memperkuat iman kita dan menyadarkan oten-oten di bawah. Dan oten-oten di bawah panas semua kejang-kejang. Yang di bawah oten kepanasan. Masya Allah. Ya, jadi itulah ajaran kasih yang kita sampaikan kebenaran. Kita membahas Al-Quran kita saja pun mereka merepet. Merepet. Ya. Sama oten ini serba salah. Kita membahas Al-Quran kita, mereka komplain. Bahas kitabnya juga komplain. Memang gak ada isi kepala oten ini, maunya apa? Oke, silakan. Niken, monitor. Niken, ngomong. Ya. Ada yang mau ditanya ke Bang Jumang? Atau mau sadat? Enggak, Ya. makasih. Ya. Jadi bagaimana itu tadi kisah tentang apa? Gimana? Masukannya ataunya pendapatnya? Jadi tadi ngapain nyuci piring? Lagi nyuci piring tadi di atas? Bikin sarapan tadi. Ya jadi gimana? Apakah Yesus itu masih Tuhan setelah dengar ini? Masih? Enggak tahu. Loh, cuman aja. Ini kan Katolikan. Katolik? Katolik? Udah, jangan dibahas. Loh, apanya ini udah? Ini udah. Baron. Assalamualaikum. Alah, kau lapet juga kau. Kau Islam apa enggak kau? Kau usah menipu kau di sini. Dia dari tadi. Aku berharap kau dinaikkan biar supaya kau dapat hidayah. Selamat pagi, Baron. Bang. Pagi. Ya, Ramos, Kristen. Kristen. Ya, silakan. Oten menyembah batu. Nggak salah itu, Bang. Loh, enggak lah, Bang. Bukan Islam menyembah batu, Bang. Jauh ke Arab menyembah batu. Biasa aja ngomongnya, selalu aja, Bos. Nah, karena ada datanya, Bang. Musnad Ahmad 5364. Batu menghapus dosa. Itu apa itu, Bang? Apa ayat itu sesat? Menghapus dengan menyembah Musnad sama ya. Ahmad Hah? Islam percaya batu bisa menghapus dosa. Gini. Tadi Habis-habisnya. kau sabar. Tadi kan kau Saya kasih tahu mengatakan datanya menyembah. kan. Musnad Ahmad Iya, 5364. Baca, Bang. Oke, kau kayaknya nggak sekolah aku tengok. Udah malu Sabar dengan ayat dulu. itu. Apa ayat itu sesat, Bang? Sabar. Ayatnya sesat itu, Bang. Sabar, menyembah dengan menghapus sama nggak? Kau percaya Sama, nggak Bang. batu bisa menghapus dosa? Sabar. Lanjut, Bang. Hah? Iya. Boleh saya Ayo. masuk? Mana? Ya, silakan, Bang. Iya. Selalu Ramon. Kalau dalam kaidah Islam, Nah, yang pertama yang harus dijadikan sandaran itu adalah perintah mengikuti Nabi Muhammad. Al-Quran. ya, karena itu Tuhanmu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi perintah dalam Al-Quran, wahai manusia, jikalau engkau ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, ingin dosa-dosamu dihapuskan oleh Allah pencipta langit dan bumi, maka ikutilah Nabi Muhammad. Fattabi'uni, ikutlah denganku. Nah, perintah Nabi Muhammad adalah untuk mengusap atau mencium batu Hajar Aswad. Itu perintah. Kata Nabi Muhammad, cium atau usap batu itu, maka dosamu akan dihapuskan. Ya, siapa yang menghapus? Allah. Bagaimana caranya? Salah satunya, lakukan perintah mendatangi Hajar Aswad, mengusapnya agar dosa dihapuskan. Sama seperti kalau kita lihat di dalam data kitabnya teman kita Yahudi, Yesaya 27 nomor 9, maka beginilah akan dihapuskan dosa Yakub. Dan inilah buahnya kalau Yakub menjauhkan dosanya. Dia akan membuat segala batu mesbah, seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri. Ini sama seperti Nabi Muhammad
menghapuskan semua patung-patung berhala yang ada di Ka'bah, lalu meletakkan kemudian satu batu Hajar Aswad sebagai data untuk menjalankan perintah bagaimana orang-orang mentaati untuk datang mengusap atau mencium batu tersebut. Maka beginilah akan dihapuskan dosa Yakub, dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mesbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan sehingga tidak ada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri di sana. Ini dalil sama seperti yang berlaku kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tak ada dalil di dalam hadits batu hapus dosa, nggak ada. Perintahnya di hadits, sentuh batu itu, cium batu itu, maka dosamu akan dihapuskan. Itu perintah. Tidak ada dikatakan batu menghapus dosa, nggak ada. Sama Berarti seperti intinya batu bisa menghapus dosa ya. tidak ada dalil batu bisa menghapus dosa. Bang, Musnad Ahmad 5364 mencium tidak rukun menjelas- Yamani dan rukun Ahmad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Itu kata Mencium, kitabmu. Masya Allah. Menghapus dosa. Mencium. Berarti batu bisa menghapus dosa ya. Orang Islam percaya Mencium. batu menghapus dosa. Mencium atau Makanya mengusap begini, itu perintah, Bung. Itu perintah mencium. Artinya Gak usah melakukan pekerjaan berupa tindakan badan untuk melakukan penciuman terhadap Hajar Aswad, menghapuskan dosa. Batu bisa mencium. Sama seperti mengangkat batu mendapatkan duit. Apakah batu yang memberikan duit? Tidak. Coba kau angkat batu ini naik ke mobil truk, nanti akan aku kasih kamu duit. Maka yang memberikan duit siapa? Yang memberi perintah. Lalu kemudian batu ini apakah memberikan duit? Tidak. Maka yang memberi perintah siapa? Allah. Di mana perintahnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jelas itu. Ada sangat jelas. Bukan batu, sebab batu itu menghapuskan dosa, enggak. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai penyembah batu, maaf sekali lagi. Di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 11 dikatakan Gak usah membabakan. Yesus adalah batu penjuru Ini yang kata-kata- dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Maafkan saya sebagai manusia biasa, ketika ada batu-batu yang berhubungan dengan tukang bangunan, maka hanya ada dua, batu pondasi atau batu merah. Maaf ya, maaf. Sekali lagi, saya hanya baca data, Bu. Saya baca data, saya tidak menghujat, saya tidak menista, maka saya minta maaf lebih dulu. Kisah Para Rasul 4 nomor 11, Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Tukang bangunan berhubungan dengan batu hanya ada dua, sepengetahuan saya. Karena saya adalah juga pengembang properti, jadi saya tahu tukang bangunan itu berhubungan dengan dua batu. Batu pondasi, batu gunung, atau batu kali, dan yang kedua adalah batu merah. Nah, Yesus ini termasuk batu merah enggak? Batu bata enggak? Satu-satunya batu yang ada pada Yesus mungkin sekali lagi, bukan menghujat, bukan menista, mungkin di dalam Kolose 2 nomor 9, seluruh tubuh Yesus kepenuhan ketuhanan. Nah, tubuh Yesus kan ada batu. Ada batu yang di tengah-tengah selangkangan orang mengenalnya batu kelereng kali ya namanya ya. Mungkin. Gantian bang. Mungkin. Jadi kalau ada yang menyembah Yesus, barulah benar bisa disebut menyembah batu. Karena Yesus disebut batu. Maaf sekali lagi, sebelum Anda tanggapi, maaf sekali lagi. Kisah Para Rasul 4 nomor 11, Yesus adalah batu. Menyembah Yesus sama dengan menyembah batu. Udah selesai, Bang. Saya jawab. Berarti intinya Islam pergi ke Arab cium batu bisa menghapus dosa ya. Pantas pergi ke Arab ya. Ya, betul itu. Ya, pantas lah. Batu bisa Ya, menghapus betul. dosa. Makanya orang Islam goblok semua. Cium Ya. batu. Wah, ini kalau sudah begini Pesawat nih buatan bahaya ini. Bahaya ini. Di dalam ajaran agama Islam, hanya orang yang berakal yang bisa sampai ke Islam. Itu jelas tuh dalam Islam. Sedangkan kalau maaf, sedangkan yang saya lihat di dalam kitab saudara, sekali lagi maaf,
Di dalam 1 Korintus 1:19 dan juga 2 Korintus 10 nomor 5, di situ diajarkan dengan jelas bahwa kecerdasan dihilangkan, kepintaran dihapuskan, bahkan ketinggian ilmu Tuhan itu ditawan demi untuk mengajak manusia menuju kepada Kristus. Bahaya ini. Bahaya sangat. Kalau ilmu, kecerdasan, kepintaran dihapuskan, dikebiri, ditahan, bahkan pengetahuan Tuhan itu ditahan. Waduh, gimana ceritanya kita mau jadi pintar kalau pengetahuan dan kecerdasan dimatikan? Maka jadinya nanti ya, mana ya orang yang tak cerdas, orang yang tak berpikir kalau dimatikan akalnya, gimana ini? Heran saya. Ya silakan. Ini Komal ini jangan kayak Kristen kalian diskusi ya. Oten kalau kalian naik jangan kalian tunjukkan Kristen kalian itu nggak punya adab ya. Satu-satu bicara, jangan kayak babi mau nyerodok aja kalian. Oke. Indikator, monitor. Ya, selamat pagi Gurunda, Bang Zuma, Ya. Bang Wender. Ya. Saya dari Kristen saya. Oh iya, indikator ya. Sebentar ya, Al-Fajir ini apa Al-Fakir nih? Islam Kristen. Al-Fakir. Al-Fakir. Ya, assalamualaikum semuanya. Oh Islam. Islam. Waalaikum. Iya, Abang Islam? Iya, Islam. Oh iya bang. Ya udah izin baru dulu bang ya. Kita siap untuk UTN ya. Oke. Oke. Assalamualaikum. Yuk ini kreator nih Katolik ya. Iya Pak. Oh ini kayaknya santun nih. Yuk, silakan. Ada yang mau ditanya nggak sama Bung Bima? Ya soal saya ingin menjawab aja sih tentang batu penjuru itu. Batu penjuru itu artinya Yesus itu sebagai batu kunci fondasi di situ dalam suatu bangunan itu kan. Itu kalimat analogi gitu. Jadi Yesus itu sebagai patokan bagaimana manusia itu seharusnya menjadi gitu loh. Bagaimana seorang manusia itu harus hidup ya harus seperti Yesus gitu. Itu kehendak Tuhan, itu manusia hidup itu seperti Yesus gitu. Gitu. Ya, kalau hal itu menjadi alasan, saya sepakat dengan saudara bahwa memang benar Yesus itu bukan batu. Tapi ketika ada tuduhan terhadap kami umat Islam, kami menyembah batu, maka izinkan kami membela diri dengan mengatakan kalianlah yang menyembah batu. Karena dalilnya ada seperti itu. Sebagaimana saudara kita yang tadi serampangan menilai Islam, apalagi di ujung kalimat dia mengatakan Islam itu bodoh, maka saya katakan yang bodoh itu yang memahami bahwasanya kebenaran itu mutlak hanya berdasar terhadap doktrin dan dogma. Sekarang kalau saudara saya punya konsep yang sama seperti saya, Yesus itu batu, saya setuju. Saya pun memahami itu. Yesus adalah batu penjuru yang harus menjadi rujukan, panutan bagi siapa? Bagi kaumnya Bani Israel. Itu jelas itu. Maka konsekuensinya ketika kita memahami Yesus itu sebagai batu, maka kita lihat apa yang tertuang kemudian dalam ucapan Yesusnya. Harus terjadi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur Lukas 24 nomor 44. Maka Yesus sebagai batu harus kemudian kita pahami. Di dalam Mazmur 118:22, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Setuju nggak saudara? Bahwa batu penjuru yang dibuang tukang bangunan itu telah menjadi batu penjuru. Dan itu adalah Yesus yang diterangkan di dalam Mazmur 118. Setuju nggak bang? Iya, jadi batu bangunan yang dibuang sama bangsa Israel dulu itu Yesus. Nah sekarang Yesus kan jadi kalender Masehi kan semua itu patokannya dari kelahiran Yesus gitu. Terbukti. Nah ini keliru ini, berat ini bang. Nah maksudnya satu dunia sekarang kan pakai kalender Masehi gitu. Berpatokan. Tapi tak ada hubungannya dengan kelahiran Yesus. Ya. 0 Masehi, 1 Masehi itu kan 0 Masehi itu kan itu secara histori nggak kena. Itu nggak ada datanya. Yesus lahir tanggal 25 Desember itu nggak kena abangku. Malah kalau kita melihat ya,
di dalam kitab saudara Lukas 2, di dalam kitab Lukas 2, itu nomor berapa itu ya? Nomor 26 apa nomor berapa itu? Itu dikatakan bahwa bukan Lukas 2, di Matius 2. Bagaimana kemudian Yesusnya dikatakan bahwa Gabriel datang kepada Maria mengatakan apa? Pada bulan ke-6 datang menyatakan tentang kehamilan Maria. Kalau bulan ke-6 berarti bukan bulan Desember. Kalau dia lahir bulan Desember, maka Yesus ini mohon maaf sekali lagi, dia lahir dalam keadaan prematur. Gimana itu, Bang? Maksud dari bulan ke-6 itu 6 bulan ketika setelah malaikat memberi berita tentang tentang Maria Magdalena. Elizabeth akan mengandung Yohanes Pembaptis kan. Nah, 6 bulan kemudian Elizabeth bertemu dengan Bunda Maria. Nah, setelah dari situ kan Bunda Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Sehingga 6 bulan dari ketika Elizabeth diberi berita itu kan bulan September, itu hari raya Yom Kippur itu. Jadi bertemu dengan Maria itu 6 bulan kemudian, bulan Maret. Nah, Maret itu Bunda Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Sehingga 9 bulan dari bulan Maret itu bulan Desember. Itu loh. Saudaraku, Bunda. di dalam Lukas 1, yang tadi Lukas 2, Matius 2, yang sekarang Lukas 1-nya kita baca. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan. Masih perawan, Bang. Bulan ke-6 itu Maria masih perawan, yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Namanya perawan Maria. Bulan ke-6 itu Maria masih perawan. Kalau kita melihat hitungan orang Yahudi, Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, kemudian Elul, Tisri, kemudian Markesvan, kemudian Kislev, kemudian Tevet, bulan 11 Sefat, Adar. Bulan ke-6 itu Elul, masih perawan dia. Kalau dia masih perawan bulan ke-6, berarti mohon maaf, mungkin dia hamilnya bulan ke-7, 7, 8, 9, 10, 11. 6 bulan Yesus lahir prematur, abangku. Maka lebih tepat kalau dia itu lahir di bulan Sivan atau bulan Maret, bulan ketiga. Ini kita menghitung bukan hitungan Romawi ya, bukan Yunani, bukan Arab, bukan Indonesia. Kita menghitung di mana Maria saat itu. Dia sebagai orang Yahudi, berarti hitungan Yahudi. Ketika Tuhan menceritakan tentang keadaan malaikat datang kepada Maria, kudu wajib kita mendudukkan bukan kalender Masehi, tapi kita harus menghitung kepada bulan-bulan orang-orang Yahudi. Tidak bisa kita menggunakan hitungan Januari, tapi harus Nizan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul. Yesus, ibunya masih perawan di bulan ke-6. Kapan dia kemudian lahir? Bulan Desember, prematur. Maaf, bukan saya menghina atau menghujat. Ini keadaan secara historis. Kita harus mendudukkan data yang ada di Bible dengan penanggalan bulan di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Nah, itu dia masalahnya. Jadi saya kembalikan, ketika Yesus itu disebut batu, artinya dia adalah penjuru. Penjuru apa? Untuk menegakkan, membuka mata dunia. Di situ ada Islam, di situ ada Kristen, di situ ada Yahudi. 3 agama menceritakan satu sosok yang sama. Yahudi menganggapnya anak zina, Kristen menganggapnya manusia Tuhan yang turun mati terkutuk di atas salib. Islam datang memuliakan beliau, inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. 3 pandangan dari 3 agama menuju kepada satu sosok yang sama-sama lahir tanpa ayah. Islam memuliakan beliau. Bagaimana dengan Kristen? Bagaimana dengan Yahudi? Nah, kembali kepada pokok inti tuduhan Islam menyembah batu.
Tadi saya sudah menjelaskan, izinkan saya ketika Islam dikatakan menyembah batu, datanya itu nggak ada. Kenapa? Allah Azza wa Jalla itu adalah hakikat yang subhanahu wa ta'ala, maha suci, maha tinggi, laisa kamisli syai', tidak serupa dengan batu. Berarti kami tidak menyembah batu dan memang tidak ada perintah menyembah batu. Tadi itu menghapus dosa dengan mengusap. Bukan batu itu yang menghapus, tetapi dengan mengusap batu, maka Allah pencipta langit dan bumi menghapuskan dosa manusia. Sama seperti di dalam kitab Yesaya 27 nomor 9, Yesaya 6 nomor 7, nomor 6, nomor 7, nomor 8 dan seterusnya. Dan banyak data-data di dalam kitabnya Yahudi yang mengajarkan hal yang sama. Lalu ketika saya mengatakan izinkan saya membawa data Kisah Para Rasul 4 nomor 11 Yesus adalah batu penjuru, ternyata di Mazmur 118:22 batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi penjuru, berarti Yesus. Dengan demikian data nomor 17-nya Yesusnya berkata, aku tidak akan mati tetapi hidup, dan kemudian tidak akan mengizinkan Tuhanku tidak akan mengizinkan menyerahkan aku kepada kematian. Nah, berarti Yesus yang adalah batu tidak mati dibunuh oleh orang-orang Roma berdasarkan Mazmur 118. Saya kira begitu. Silakan. Oke, terima kasih Gurunda. Saya ingin mengklarifikasi aja kalau 6 bulan itu bukan berarti bulan bulan ke-6 bukan, tapi 6 bulan setelah setelah Elizabeth diberi kabar oleh malaikat Tuhan kalau dia akan mengandung Yohanes Pembaptis itu. Nah, 6 bulan dari situ, itu kan bulan itu bulan Tisrei kalau tidak salah. Nah, 6 bulan dari situ malaikat Gibrail itu kasih berita ke Bunda Maria lagi, bertemu dengan Bunda Maria lagi, dan kasih kabar lagi kalau Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Nah, jadi bulan Tisrei itu sekitaran September lah. Nah, September 6 bulan dari situ ya berarti bulan Maret. Nah, dari bulan Maret 9 bulan lagi berarti bulan Desember gitu loh, Gurunda. Bukan bulan ke-6 dari dari kalender Ibrani, tapi 6 bulan setelah kehamilan Elizabeth gitu. Itu aja sih. Saudaraku, di situ saya hanya membaca dalil. Terlepas saudara mengatakan itu ya silakan aja, itu pandangan. Tapi saya membaca dalil. Dalam bulan yang ke-6, bulan ke-6 tidak diceritakan kehamilan Elizabeth. Dan bulan ke-6 itu berarti Elul. Bulan Elul. Apa yang diterangkan di sana? Kata malaikat kepada Maria, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung, belum mengandung di bulan ke-6 itu. Jadi kalau misalnya Anda memiliki data pada bulan ke-6 Elizabeth, tolong diberikan datanya, itu saya bisa baca di mana itu. Kalau bulan ke-6 itu menghitung kehamilan Elizabeth, itu di mana saya bisa jadikan rujukan? Karena yang setahu saya, dalam bulan ke-6 Tuhan menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, menemui seorang perawan bernama Maria yang bertunangan dengan Yusuf. Lalu Gabriel berbicara, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Bukan dia katakan engkau sedang mengandung. Harusnya kalau saudara saya benar, pada bulan ke-6 tersebut, ya dia sudah mengandung karena sisa berapa bulan lagi dia melahirkan. Tapi dia mengatakan engkau akan hamil, berarti belum hamil. Nah, satu-satunya penyelamat Anda kemudian ketika saudara bisa menunjukkan kepada saya datanya di mana kemudian itu bercerita tentang kehamilan Elizabeth. Silakan. Dalam Lukas berapa ya? Bentar. Itu Gurunda, coba. Iya, silakan Bang, silakan. Dia kan tanya itu bulan ke-6 itu di Google kan. Coba dikirain host, misi host.
si blender ini tiurnya kok blender, woi. Besarkan itu blender. Nah, di sini tertulis malaikat Gabriel bertemu Maria pada bulan ke-6 kehamilan Elizabeth, saudara sepupu Maria. Bukan bulan ke-6 kehidupan Maria, untuk menyampaikan kabar bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan Yesus, sang juru selamat yang akan menjadi anak Allah. Jadi bulan ke-6 yang dimaksudkan di situ 6 bulan setelah kehamilan Elizabeth. Gitu loh Gurunda. Oke, jadi dikatakan beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri katanya. Selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Apakah perikopnya ini bersambungan dengan perikop tentang kelahiran Yesus? Gimana? Apakah perikopnya yang Anda baca itu bersambungan, berkesinambungan dengan yang terkait kepada kelahiran Yesus? Iya, soalnya dari bulan ke-6 itu setelah kehamilan Elizabeth, Gabriel memberikan kabar ke Bunda Maria kalau Bunda Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Nah, artinya 6 bulan dari situ, ya itu kan bulan Tisrar atau Elul, sama aja sih. Sebenarnya itu kan bulan Agustus September juga tuh. Nah, iya. bulan dari situ. Terus Bulan dasar Maret. pijakannya lari ke Desember melahirkan itu apa, Bang? Terus Kan dasar saudara mengatakan itu bukan Elul itu apa? Nah, Satu-satunya 6 kunci bulan. adalah kehamilan Elizabeth. Itu hamilnya Elizabeth bulan berapa? Bulan September mulainya. Dari mana Anda tahu? Dari hari raya Yom Kippur itu kan mereka itu bulan September itu umat Israel itu, umat Yahudi itu hari raya Yom Kippur itu. Terus hubungannya dengan melahirkannya Elizabeth itu di Yom Kippur itu di mana? Nah, karena suaminya si Elizabeth itu memberikan persembahan pada hari raya itu. Awal kehamilan Elizabeth bulan yang Anda sebutkan itu tertulis di mana? Bahwa dia di bulan Nisan, kemudian Elizabeth itu hamil, itu di mana tertulis, Bang? Ya, dia gak tertulis, dia cuman tertulis hari raya Yom Kippur. Nah, kalau nggak salah ketika Zakaria itu suaminya tuh itu memberikan Zakaria persembahan kepada bait Allah atau gimana. Nah, itu bulan Tisrar atau Elui itu tadi tuh. Elui atau Tisrar. Nah, itu kan sekitaran bulan September itu kalau kita konversikan ke kalender sekarang Gregorian. Artinya saudara saya ini hanya mereka-reka aja mempersamakan dengan hitungan kalender yang ada sekarang. Sedangkan kalau kita lihat dalam datanya tidak ada pernyataan di dalam catatan Lukas kalau Elizabeth itu hamil di bulan Nisan. Itu nggak ada. Nggak ada ya? Bukan Iya, bulan Bang. Nisan. Iya, nggak ada kan? Bukan bulan Nisan. Tapi bulan itu Elui Tisrar itu. Ya itu bulan hari raya- ke-6 abangku. Ya, hari raya Yom Kippur itu. Itu bulan ke-6. Nah, bulan ke-6 itu Elizabeth hamil. Nah, 6 bulan setelah Elizabeth hamil itu, Apakah Maria sudah hamil? enggak, ketika Elizabeth hamil, Maria belum hamil. Nah itu dia, Itu. bulan ke-6 kan, belum hamil kan? Iya, tapi 6 bulan kemudian, dikala umur kandungan Elizabeth baru 6 bulan, nah itu Elizabeth bertemu dengan Bunda Maria itu loh. Ya iya, bulan ke-6 kan? Iya, bulan ke-6 dari bulan itu Tisrei September itu Elul atau Tisrei itu Tisrei itu bulan 7. Oh ya udah Elul itu Bulan 6. Maria belum hamil. Nah, Elul bulan 6. Nah, 6 bulan kemudian dari bulan Elul Desember. itu bulan apa? Desember. 2, 3, 4, 5 Adar. bulan Syefat. Sepat bulan 11. Nah, terus 1 bulan aja Maria hamil gitu. Habis itu melahirkan. Bukan. Bulan Elul, bulan apa itu?
Bulan 6. Hamil. Maria di situ belum akan hamil. Elizabeth yang hamil, Elizabeth. Iya, tapi Maria belum hamil bulan 6 itu. Iya, itu kan bulan September. Elul itu bulan apa kalau kita konversi? Bulan 6. Elul bukan bulan Juni, Elul, Pak. Elul itu Juni, bulan 6. Bukan, coba Bapak itu konversikan tuh. Elul itu bulan apa? Iya, bulan 6, Bang. Bulan Nisan itu Maret sampai April. Iya, Nisan itu April sampai Mei. Nisan itu Januari kalau hitungan kita. Aduh. Kan 12 Coba bulan Bapak, juga. Nah, penanggalan Ibrani itu kan ada 12 bulan juga, abangku. Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Elul, Jisri, Markesvan atau Kesvan, Kislev, Tefet, tapi Sefat, dan konversinya Adar. ke kalender Gregorian sekarang kita konversikan. Nisan itu bulan Maret sampai April. Tapi kan Iya, kita nggak itu menghitung bulan April sekarang, sampai Mei. abangku. Kita menggunakan penanggalan Ibrani ketika berbicara Elizabeth, Bang. Astaga, maksudnya kita konversikan ke kalender sekarang gitu loh. Ya nggak bisa lah, waktu itu nggak bisa dirubah. Nggak bisa dirubah ya kejadiannya Enggak saat bisa itu ya dirubah, saat itu. iya enggak dirubah, tapi Nisan Tapi? itu bulan Maret sampai bulan April itu sama. Ketika mereka bulan Nisan, kita di sini bulan Maret sampai April. Kenapa Gitu bisa loh, kita merubahnya ya? Emang kayak gitu loh Bang, maksudnya Supaya Desember lahir Yesus gitu. bukan. Coba Bapak cari aja konversi bulan Ibrani ke bulan Gregorian itu. Ketika mereka di sana itu bulan Oke, Nisan. kalau Itu Nisan bulan itu Maret. April. Maret sampai April. Iya, itu April sampai Mei. Sivan itu terus? Mei sampai Juni. Tammuz Elul? itu Juni sampai Juli. Kalau April Elul? itu Juli sampai Agustus. Kalau Elul? Agustus sampai September. Agustus September. September Maria belum hamil, Bang. Iya, itu kan Gimana dong? Agustus September Maria belum hamil. Hamilnya bulan Oktober. November 3 bulan aja nya. Gimana ini? nah Tiga coba bulan Maria hamil, Bang. Nah, bulan Atau Elul. tahun depannya lagi, tahun depan. Berarti September, Oktober, November, Desember. Ke Desember berikutnya 16 bulan Maria hamil. Maksudnya gini, Supaya bisa nyampe bulan Desember kalau dia lahirnya tahun itu dari September atau dari Oktober, November, Desember 3 bulan. Supaya nggak dilahirkan prematur, maka ditunggu tahun depan. Ke Desember berarti dia 15 bulan. Alamak. Oke. Jadi gini Gurunda, Elul itu ketika Elizabeth itu mengandung itu. Iya. Nah, ketika umur kandungan Elizabeth itu berada dalam umur kandungan 6 bulan, Iya. artinya dari Elul itu kita tambahin 6 bulan lagi. Tisrei, Iya, berarti 6 bulan kan? Kislev, Tafet, Syafet, Adar. Nah, Ya. Adar Yesus Adar. lahir. bukan Yesus lahir. Lalu Adar itu kapan? Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Saudaraku, di dalam datanya itu bulan Elul, malaikat datang ke Maria memberitakan kamu akan mengandung. Bukan bulan Elul. Kan bulan ke-6 toh. Bulan ke-6 itu Elizabeth. Iya, bulan ke-6 Elizabeth sudah Coba hamil. ayatnya berapa Pak? Coba Pak, ayatnya di berapa tuh? Saudaraku, pada saat Gabriel datang kepada Maria, Elizabeth Anda katakan hamil 6 bulan. Bulan ke-6 Elul itu Maria, ibu Yesus belum hamil. Astaga, Elul itu ketika Elizabeth itu hamil. Ketika Elizabeth hamil, Maria hamil nggak? Belum. Belum. Berarti bulan 6 Maria belum hamil. Betul. Nah. 6 bulan dari Elul itu baru Maria hamil. 6 bulan dari Elul berarti itu bulan apa? 6 bulan setelah Elizabeth hamil, baru kemudian Maria hamil. Berarti bulan Desember Maria hamil. Loh,
Kok bulan Desember? Dari Ya Elul Allah itu ya 6 bulan Karim, bulan kemudian. 6, bulan 7, 8, 9, 10, 11, 12 Pak, Desember. Tisre, Cevan, Kislev, Tefet. Astagfirullahaladzim. Sama aja abangku. Elul, Adar bulan Tisri, ke-6. Tisri, Hesfan, Kislev, Tefet, Iya. Sefat, Adar. Bulan Adar. ke-6 kan setelah 6 bulan. Ya, itu kan Februari Berarti sampai jatuhnya Maret. di bulan Desember kan? Betul nggak? Bukan Desember, Adar itu Maret. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Bagaimana mungkin Anda meloncati Kita kan 6 bulan tadi menjadi konversi dulu. 9 bulan saudara? Makanya konversi dulu Gurunda, konversi ke kalender Gregorian. Itu Nisan itu bukan Januari. Gitu. Jadi maunya Gurunda apa? beda, salah di situ. Gurunda kira Nisan itu bulan Januari. Oke, Salah. kita rubah. Oke, kita ikutin. Nisan bulan apa maunya? Itu bulan apa ya? Bulan Maret sampai April. Nah, Maret, Maret, April, April. Mei, Juni, Juli, Agustus, kemudian bulan Agustus malaikat datang ke Elizabeth dan juga sekaligus datang kepada siapa? Maria. Di situ Maria belum hamil, Agustus belum hamil, 6 bulan Agustus kemudian sampai hamil dia September. kan? Jadi Nisan itu Maret sampai April Gurunda. Astagfirullahaladzim. Jadi maksud Anda 1 bulan Yahudi, 3 bulan Anda gitu? Iya, bukan 3 Waduh. bulan. Soalnya gak Berarti pas, Yahudi gak pas. hitungan bulannya dia 90 hari gitu. Pertengahan Maret sampai pertengahan April itu bulan Nisan. Oke. Saya ikuti lagi. Nisan jatuhnya di bulan berapa maunya? Maret sampai April. April. Kita ambil April ya. April, Iyar, Mei, Sivan, Juni, Tamus, Juli, Af, Agustus, El, September. Ya, bulan Nah, September itu Maria hamil atau tidak? Elizabeth yang hamil. Maria belum kan? Belum. Nah, kapan Anda maunya Maria hamil? Biar saya catat. 6 bulan setelah Elizabeth 6 bulan. Elul, Tisri. Berarti dia hamil di bulan Desember. Adar. Kok Desember? Lah, Maret lah. Kan 6 bulan setelah Elul. Alamak. 6 bulan setelah Elul aja udah September itu Gurunda kan. Oke, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Maret ya. Oke, Maret. Berarti kalau dia kemudian hamil di Maret, Anda mengatakan dia melahirkan di Desember. Sekarang pertanyaan saya adalah, dari mana Anda tahu kalau Maria hamil 6 bulan setelah Elizabeth? Ilmunya dari mana? Itu kan tadi. Macet. Ilmunya dari mana? Bukan macet. Ini artinya udah. Itu tadi hari raya Yom Kippur itu. Hari raya. Coba. Di mana diceritakan Maria hamil Pak Hari Raya Yom Kippur? Elizabeth itu hamil di hari raya Yom Kippur. Nah, itu Yom Kippur itu bentar ya, mulai dari bulan apa ya? Ya. Macet. Perhitungan ada. Bukan, hari raya Yom Kippur itu mulai dari bulan Tamus kalau nggak salah tuh, Tamus. Jadi Maria hamil di bulan Yom Kippur. Tisre. Iya, bulan ke-10. Betul? Tisre. Nah, bulan ke-10, Bang, hamilnya Maria. Maunya kemana? Bang? Bulan ke-10, Maria hamil. Desember melahirkan, gitu. Nah,
Seolah generasi. Perkiraan gini, coba cari Yom Kippur itu adil hari raya perdamaian dalam kalender Ibrani itu. Iya. Kalau perkiraan dalam Gregorian bulan sekarang itu September sampai Oktober itu hari raya Yom Kippur itu. Oh. Nah, setelah itu jadi beliau Yesus ini dihamilkan, Maria hamil September gitu. Elizabeth. Elizabeth melahirkan di bulan Bukan September. melahirkan, mengandung. Elizabeth mengandung di bulan September. Terus 6 bulan setelah itu, bulan ke-6 September. Dari kehamilan Elizabeth. Iya, September, Oktober, Maria November, diberitakan lagi Desember. kelahiran Maria. September, Oktober, November, Desember, Januari, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret ketemu dengan Maria. Iya. Maria hamil nggak di situ? Iya, dia diberi kabar kan, dia mulai hamil itu bulan Maret. Nah, ini yang jadi masalah. Dari mana Anda tahu kalau dia hamil bulan Maret? Kan 6 bulan setelah Elizabeth. Iya, tapi kan di situ diceritakan engkau akan mengandung. Iya. Pada bulan ke-6 kan? Iya, setelah Elizabeth hamil. Nah, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak bernama Yesus. Yesus Kristus, iya. Ya, pertanyaan saya kepada saudara, dari mana Anda tahu kalau bulan ke-6 ini Maria hamil? Kan ada di Lukas tadi setelah umur kandungan Elizabeth itu 6 bulan. Umur kandungannya itu 6 bulan. Dia bertemu dengan Maria. Setelah dia bertemu dengan Maria itu, malaikat Jibril itu bertemu dengan Maria. Hamil nggak dia di situ? Mulai ketika Bunda Maria bilang, aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Nah, di situ dia mulai mengandung. Jadi Maria mengandung di situ. Itu ada datanya nggak? Nah, itu yang tadi Gurunda bawa itu kan 6 bulan. 6 bulan setelah kehamilan Elizabeth itu. Iya, tapi kan nggak kena kepada sasarannya, Bang. Kena loh, kan tadi kita Kan udah dikatakan, hitung bareng-bareng. dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia. Bagi siapa? Elizabeth. Jadi, ini bulan ke-6. Nah, sekarang Maria pada saat itu hamil nggak? Nah, bulan ke-6 itu ya baru Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan itu kan. Oke, berarti Maria hamil di bulan Elul itu kan? Bukan, Elul itu Elizabeth tadi kan. Ya kan Anda katakan di situ juga Maria hamil di bulan itu. Bukan bulan itu. 6 bulan setelah itu. Kok 6 bulan Kan tadi setelah udah itu? ngitung kita bareng-bareng. Iya, Udah, betul. masa lupa sih. Iya, bulan ke-6 Elizabeth itu hitungan bulannya Elizabeth, bulan Elul. Dan itu adalah awal kehamilan Maria. Bukan muter-muter. Gimana Tadi ceritanya? udah ngitung bareng-bareng, udah pas mah. Dengarkan dalilnya. Dengarkan. Sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Inilah bulan ke-6 bagi dia. Bagi Elizabeth kan. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Berarti bulan ke-6 itu Maria hamil juga kan?
Bulan ke-6 bagi Elizabeth, Maria hamil, bagi dia itu Elizabeth kan. Dia yang dimaksud dengan Elizabeth. Iya, Selamat- bulan selamat- ke-6 bagi selamat pagi. Elizabeth adalah menjadi bulan pertama bagi Maria atas kehamilannya, betul? Betul. Selamat pagi. Nah, berarti Bulan bulan ke-6. Elul. Oh, bulan Elul. Bulan Elul itu Elizabeth yang Gimana ini? gimana sih? Elizabeth yang mulai hamil itu Elul sampai Bukan Elizabeth mulai hamil. Elizabeth pada itu kehamilannya yang ke-6 bulan ke-6. Iya. Elul itu kan Bulan apa bulan itu? September. Bulan apa itu? Bulan Saudara. September kan tadi kita udah Kok bulan September lagi? kawan. Kok bulan September ya? Gitu bang, saya pura-pura adem biar gak dikit. Maksudnya apa ini? Kok pada tertawa? Apa? Woi, Kenapa, 6 men? bulan setelah Elizabeth hamil itu Maria hamil bulan Maret. Kau ini aja muter-muter lah. Kau lebih baik begini. Kau bikin penjelasan kapan Amina hamil. Itu aja. Di data di mana? Bego. Udah ini. Ayo, turun aja lah. Ini orang ini cuma kepo ini. Bersin kali Bikin malu. kau, woi. Oi, jangan bikin malu. Oi, Bikin malu kau, kampungan. bikin malu kau. Kampungan kau. Turun kau. Naik kau kepanasan kau. Oke. Masih ada yang perlu dibahas terkait ini? Berarti udah jelas ya, udah pas ya Desember itu ya. Apanya yang pas? Kan tadi kita udah ngitung bareng, Gurunda masuk, Gurunda mau Iya. Sekarang yang jadi permasalahannya di sini, abangku, ada hal apa kemudian sehingga Anda mencocokkan hitungan kelahiran daripada Elizabeth Yom Kippur ini merujuk kepada Gregorian hanya untuk mencocok-cocokkan tanggal 25 Desember kan? Bukan Iya kan? mencocok-cocokkan. Lah, apalagi kalau tidak mencocok-cocokkan? Kenapa? Karena Kita kan bulan pengen tahu, kita kan Yom tahu Kippur dulu itu Yesus kan lahir ini. ada 3 bulan yang menjadi kemudian acuannya. Kan begitu. Coba Nah, kalau misalnya Yesus lahir di bulan Desember, berarti dia lahir di musim panas gitu atau musim dingin. Kok hubungannya musim panas musim dingin kan tadi kita itu udah konversikan bulan Enggak, itu kita bulan ingin membuktikan ke kalender secara keadaan Gregorian. situasi. Desember kan dia lahir. Kalau Desember dia lahir di Yerusalem itu, Desember itu musim apa? Musim panas atau musim dingin? Nah gini Gurunda, nah kita itu deteksi dari bulannya dulu, makanya dari itu kita perlu konversi kalender Ibrani ke kalender Gregorian. Ya itu kan Gregorian itu kan muncul belakangan abangku. Untuk mencocokkan Desember ini Yesus harus lahir sama seperti lahirnya Dewa Matahari. Harus kudu kenanya ke 25 Desember. Maka kemudian apa yang menjadi rujukan untuk mempersamakan? Lahirlah Gregorian ini sebagai acuan untuk pembenaran. Kan begitu. Sedangkan kalau kita dudukkan dalil, kita nggak bisa lari dari hitungan Ibrani. Nah kalau kita menggunakan hitungan Ibrani, Kristen akan keteteran. Maka mengakal-akalinya dengan menggunakan hitungan Gregorian. Kan begitu abang. Sekarang untuk mendudukkan perkara lahir Yesus yaitu Desember atau tidak, Yesus ini lahir musim apa? Musim panas atau musim dingin? Itu penentunya. Kan tadi kan bukan bulan Desember itu kita nggak, kalau mau hitung pas tidak dengan Desember itu kita bukan hitung musimnya, hitung bulannya. Desember itu kan bulan bang, bukan musim. Tapi kan jelas itu untuk mengetahui Yesus itu lahir di bulan Desember, kita lihat Yesus lahir musim apa? Loh, Desember itu bukan musim bang, itu bulan. Saya ngerti saudaraku, tetapi bagi tanah Yerusalem
atau Itu tempat kan beda kelahiran kategori. Yesus. Itu macam kayak abang mau ngitung berat pakai meteran gitu kan, enggak. Oh, bukan. Ketika ada orang berkata bahwasanya Bang Suma lahir di bulan Desember di musim dingin, sedangkan Desember itu musim panas, itu udah keliru. Itu ada pemaksaan berarti di sana. Lah, dari perhitungan yang tadi kita udah ngitung sama-sama aja udah pas bulan Desember itu. Pas menurut hitungan Anda karena Anda menghitung menggunakan Gregorian kan? Lah, Iya kan kan? tadi kan kita kan Iya, mau dapatnya saya Desember, ngikutin kan? kemauan saudara, tapi kan Yesusnya lahir berdasarkan hitungan Ibrani dong. Itu Iya, kan pakai cuman Ibrani. cocok-cocokan Tadi kan kita kan pakai Ibrani, India saja kan? supaya dicocokkan dengan Desember doang. Tadi kan kita ngitung pakai Ibrani kan, Gurunda. Kita Kalau ngitung pakai Ibrani nggak cocok saudaraku, karena dia belum bulan Elul itu Anda merubahnya ke Maret. Anda yang mau merubahnya ke Maret, buang. Itu faktanya. Itu menurut emang Anda. Kalau kita berbicara fakta, kita ceritakan dulu. Yesus itu lahir musim panas atau musim dingin. Itu. Loh, Ah. kan kita mau cari Desembernya kan, atau mau Lah, cari iya, musimnya? karena Anda ingin mencocokkan dengan Dewa Matahari. Paham saya kalau itu, Abang. Paham. Nggak ada, Saya nggak ngerti. ada. Itu perasaan Kenapa kemudian Gurunda aja menjadi itu, ah. penangkalannya harus Gregorian supaya cocok dengan Desember. Karena siapa yang ingin ditiru di sana? Dewanya orang Roma, dewanya orang Yunani. Tidak akan mau kerajaan Romawi menjadikan Yesus kalau Yesus tidak bisa duduk sebagai sang terang dunia, menggantikan Horus. Tidak mungkin mereka menggantikan Horus dengan Yesus, Bang. Kalau mereka menggantikan hari ibadah mereka, hari raya mereka dengan hari-hari yang lain. Begitu, saudaraku. Sekarang untuk mendudukkan perkara ini, Yesus itu lahir di musim dingin apa musim panas? Ada. Itu perasaan Gurunda aja. Itu kan tadi Enggak, kita udah saudara, ngitung sama-sama pakai kalender itu Ibrani. Bukan. Setelah dikonversi dari kalender Ibrani, setelah dikonversi ke kalender Gregorian, pas Desember juga. Saudara, Mana si Gurunda? saya ngerti kalau itu saya paham. Otak kalian itu saya udah paham. Ngerti saya. Tapi kan Yesus, Ada yang lihat motif Yesus Gurunda diceritakan, dengarkan saya, Bung. Yesus diceritakan lahir di musim dingin, bukan? Saya itu di mana itu musim dingin itu? Ya, coba Anda baca kitab saudara. Yesus itu lahir di mana? Gembala-gembala tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Apakah itu musim dingin? Bentar ya, Yesus lahir di musim apa kita? Baca aja Lukas 2 nomor 8 itu, Bang. Coba Anda baca. Oke, kita lihat. Ya, Iklim Palestina ya. Lukas 2 nomor 8 Anda baca. Gembala-gembala masih tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada saat itu. Di malam hari lagi. Apakah itu Desember? Musim dingin. Di Yudea musim dingin di Yudea. Pergembala tinggal di padang menjaga kawanan ternaknya pada waktu malam. Nah, itu Enggak, saya tanya. Apakah orang bisa menggembalakan kemudian ternaknya di malam hari pada musim dingin? Atau itu musim gugur atau musim semi atau musim apa ya? Musim terik, kemarau. bentar ya. Itu kuncinya, di situ kuncinya, Bang. Karena pada saat Yesus lahir, para gembala masih di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Di sana di Yerusalem, ya, tempat kelahiran Yesus. Ketika musim dingin, abangku, orang nggak bisa mengembalakan, jangankan malam, siang aja kagak. Berarti Yesus lahir pada saat itu, artinya bukan Desember. Udah ya? Tapi dari perhitungan di kitab gimana tadi itu? Itu kan Gregorian yang Anda gunakan kan? Sedangkan Maria hamil berdasarkan hitungan Ibrani. Itu makanya saya katakan, kita saudaraku. kan pakai Ibrani tadi ngitungnya sama-sama. Enggak. Kalau saya melihat
gereja mula-mula abad pertama itu mengikuti festival Romawi kuno, Natalis Solis Invicti kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kenapa bisa demikian? Karena mereka memperingati hari kelahiran putra matahari yang tak terkalahkan. Inilah yang menjadi titik balik, kemudian yang dijadikan sebagai dasar pijakan kudu Yesus kalau mau duduk menggantikan Horus wajib ikut tanggal 25 Desember dan perayaannya harus hari Minggu. Gitu. Minggu itu apa bang? Sunday. Hari matahari. Mereka nggak bisa menjadi Kristen kalau dewa matahari mereka dibuang. Nggak mau orang-orang Roma Yunani menggantikan kerajaan mereka yang tadinya menyembah Horus kok tiba-tiba menjadi Kristen Katolik. Kalau dewa mereka mau dibuang, enggak. Makanya Paulus di kisah para Rasul 17 itu mengatakan, aku datang memperkenalkan dewa yang kalian sembah selama ini, yang kalian tidak kenal, dalam nama Yesus. Begitu abang. Itu tadi udah dihitung sama-sama, malah gurunda itu lagi itu menyangkal. Saudaraku, kalau hitungan Gregorian, saya ikuti irama Anda, itu belum tentu Desember juga, abang. Belum tentu. Karena itu bisa jadi Oktober, bisa jadi November atau Januari. Kalau kita menghitung secara akurat per tanggal ya. Kenapa? Setiap bulan itu, ketika kita berbicara Ibrani, dia menghitung tidak sesuai dengan bulan Masehi. Dia menghitung berdasarkan bulan dan pergerakan matahari juga, sama seperti di Islam. Nah, sedangkan kalau kita berbicara tentang kelahiran Yesus, kan harus yang tertuang di dalam Bible kan? Lukas 2 nomor 8 itu, apa yang diceritakan di sana? Para gembala masih menggembalakan dombanya malam hari kok. Berarti bukan musim dingin. Berarti bukan Desember. Kan tadi kita udah ngitung sama-sama hari kalau iya, saya sudah katakan iya. Kalau Ibrani yang kita pakai sebagai penanggalan, maka Yesus lahir Desember. Dia lahirnya di bulan Adar. Artinya ketika dia lahir di bulan tersebut, berarti Yesus lahir prematur. Kalau Ibrani, Anda lari ke Gregorian, oke, saya ikut ke sana. Tapi pada titik pertemuannya, Yesus dikatakan lahir pada saat gembala-gembala menggembalakan di padang rumput di malam hari. Apakah bisa ada domba di padang ketika malam hari di bulan Desember? Bukankah itu musim salju? di sana ada musim salju. Saya nggak tahu di sana ada musim salju. Wah, ini bahayanya ini. Sedangkan kalau kita lihat kemudian karikatur Natal itu kan menyertakan salju, abangku. Itu kan di Eropa. Lah, gimana ceritanya ini? Yang mana yang betul rujukannya ini? Eropa atau kan di Yerusalem? Kan Yesus lahir di Bethlehem di Palestina sana. Di Bethlehem lagi. Bethlehem Desember itu musim salju. Gimana ini? Udah lahirnya dia pakai ini lagi abangku. Jadi ini kita tidak saling menyudutkan. Kita hanya memberikan edukasi kepada anak bangsa ya. Terlepas dari benar tidaknya apa yang saya sampaikan, tergantung di dalam Lukas 2 nomor 8. Itu sih kuncinya. Nah ini, apakah turun salju? Memang bisa turun salju. Biasanya Januari sampai Februari di Bethlehem turun salju tuh. Umumnya hanya 1 sampai 2 hari lalu mencair. Bukan musim salju panjang seperti Eropa, tidak berbulan-bulan, tidak menutup wilayah lama, lebih sering hujan dingin daripada salju. Iyalah bang, iyalah nggak apa-apa lah bangku mau bilang turun salju atau turun kue dadar juga nggak masalah ya. Yang pasti Yesus lahir pada saat gembala sedang ada di padang menjaga kawanan ternaknya di malam hari lagi. Iya, artinya kan belum tentu salju waktu itu kan. Apalagi bulan Desember. Salju mungkin itu musim Januari sampai Februari. Desember Desember itu musim dingin. Kayak
traktor. Musim dingin Desember, apanya kau nih? Bisa nggak kau bayangkan? Di kandang domba, nggak pakai baju, bah bekul itulah. Wah, musim dingin itu, makanya kau. Betul. Sekarang kau tengok sekarang musim dingin, sekarang nih. Tengok aja ya. Musim dingin loh. Sama kan? Sekarang yang kau pikirkan lahirnya kenapa di kandang domba? Itu yang pikirkan. Kenapa bisa di kandang domba? Coba. Coba bini kau, bang, aduh bang sakit kali perutku bang, bawa rumah sakit. Ku bawa kandang domba ya ke bengkel ya, kau nggak dilepuk, kau pakai apa ya kan? Apa kursi roda? Tak katanya gitu kan? Coba. Nabi Isa lahir di apa? Ini bang, di bawah pohon kurma. Ya, lebih keren itulah, lebih keren itu. Ini bukan soal keren-kerenan. Jadi apa? Maksudnya lahir itu kan artinya bisa di mana aja kan, apalagi emergency. Masalahnya kalian di sana penginapan ada, klinik nggak ada. Itu bingung aku kan. Kenapa penginapan ada, klinik kok nggak ada? Kenapa nggak dibawa ke klinik? Penginapan ada penuh, ya kan? Hah? Memang zaman dulu itu udah ada klinik bang. Loh, jadi kenapa nggak dibawa ke klinik? Kenapa kandang domba? Iya kan, apa ya? Ayo. Nggak ada yang mau terima gitu kan. Loh, cuman pula nggak ada yang mau terima klinik? Nggak, tutup aja klinik itu, nggak mau terima orang mau hamil, nggak aja. Masa nggak terima? Orang mau ngapain coba? Klinik itu udah ada dulu atau belum bang masalahnya? Tapi itu jaringan saya atau Bang Blender ini jaringan ini? Putus-putus bang. Abang monitor putus-putus bang. Putus-putus. Ya. Udah, klinik ada. Klinik ada, klinik nggak, penginapan ada, klinik masa nggak ada? Ya, Pak. Ya kan? Kliniknya itu kayak gimana gitu? Kan kita jangan pakai kacamata sekarang gitu kliniknya. Oh itu apa udah bersih higienis gitu 24 jam gitu. Pernah ada klinik nggak ada? Apalah ini nggak aja? Ya kan? Penginapan ada kemarin, penginapan penuh. Modern sekarang. Iya penginapan penuh. Kenapa dibawa ke kandang domba? Kenapa itu loh? Ini aku kalau misalkan aku ini, seandainya aku nih ya, aku pakliknya Usup itu ya, pakliknya atau apanya, uaknya, ku maki tuh, uaknya Bunda Maria. Enak aja kau kotil apa kemanaanku, kotilin kandang domba, ya kan? Apa aja kau kemanaanku kau lahirkan kandang domba. Aku misalkan pakliknya kan, ketika keponakanku lahir di kandang domba, ku maki lah lakinya tuh, apanya kau ini, laki apanya kau ini? Membiarkan pula bini mulai di kandang domba kedinginan, ngarang aja kau nggak kau bawa klinik ya kan, pasti marah lah kita ya kan. Masih mending kandang domba bang, ada tertutup sedikit apalagi musim dingin gitu kan, daripada di bawah pohon kurma bang. Kalau pohon kurma itu dengar kau ya, kelahiran Ibunda Maryam itu dikawal oleh ribuan malaikat, bukan kaleng-kaleng bos, ada datanya. Iya berarti sama dong. Dikawal, dijaga Iya, dan dipermudah. Lu kok sama? Kenapa gak di klinik bang? Loh, dia saat itu lagi berjalan, terakhir kemudian dalam perjalanan kesakitan, mau melahirkan gitu loh. Ya udah memang diarahkan ke situ sama malaikat. Ada klinik. Loh, kenapa dia sendiri, Ibunda Maryam itu sendiri. Kalau Maria kau tuh sama Yusuf, lakinya sekarang masa lakinya biarkan. Loh dia sendiri. Kalau Ibunda Maryam ini sekarang lakinya, di mana tanggung jawab lakinya itu? Masa dibiarkan kandang domba ngarang aja? Itu maksudnya kau sendiri ya lah. Masa dia kan domba dibiarkan? Laki-laki macam apa itu? Ya kan masa kita mesti berantem gitu. Masa Yusuf mesti berantem gitu, harus wah kamu gak kasih itu penginapan penggal leher kan gak mungkin gitu kan. Aku nih, udah jelas ya tadi ya, udah jelas ya. Udah clear ya? Iya udah clear bang. Udah clear ya? Udah sepakat kau udah? Udah sepakat? Ya, saya sepakat. Tadi kita ngitung sama-sama dengan Bang Zuma kan.
Saya sepakat itu ngitungnya tuh tadi tuh. Oh. Disepakat kan berarti kan? Udah. Iya, udah sepakat. Ya udah. saya. Jadi kesimpulannya lahir bulan berapa? Ya, bulan Desember lah. Dari mana pun kau dapat bulan Desember itu nggak ngerti aku kayaknya. Kan tadi udah ngitung sama-sama kita. Berani Komal. Iya, Muslim tahan dulu ya untuk permintaan. Mohon maaf untuk Muslim. Oke gitulah Bang Blender Gurunda, saya pamit dulu ya. Nanti kapan-kapan lagi saya masuk lagi. Saya follow Bang Blender dulu lah. Oke, saudara, thank you ya. Oke, terima kasih banyak Gurunda Bang Blender. Sama-sama saudara, sehat selalu ya. Ya pagi. Ya.